Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Siti Nurkomaria, selaku dosen Hukum Perdagangan Internasional dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 6 Piwar 2C ingin mempresentasikan studi kasus tentang sengketa rokok, kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Dimulai dari pemaparan permasalahan, penyelesaian masalah, dan dampak dari sengketa bagi pihak yang terkait. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Pikal, Amelia Cahyadini, Maulida Khaira, Sania Duilia, dan Piko Denli Albino. Indonesia merupakan negara pengekspor rokok terbesar di dunia yang telah bertahan sejak tahun 2004 lewat jenis rokok kretek yang telah mendunia pemasarannya. Perekonomian Indonesia melalui industri rokok juga telah mendapatkan tempat yang sangat istimewa bagi aspek pelebaran lapangan pekerjaan maupun pemasukan bagi pemerintah. Kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat dimulai ketika Presiden AS pada saat itu, yaitu Barack Obama, memberlakukan rancangan undang-undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act atau FSPTCA pada tanggal 22 Juni 2009 yang berlaku secara efektif pada 22 September 2009. Undang-undang ini bertujuan untuk melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Di dalam pasal 101B, memuat larangan penggunaan bahan campuran flavoring. Pasal ini merubah pasal 907A 1A Federal Food, Drug, and Cosmetic Act atau FFDCA dan resmi menjadi hukum yang berlaku aktif sejak 22 September 2009. Namun, kemudian yang menjadi sengketa bagi Indonesia di dalam pasal ini tidak ada peraturan larangan penggunaan mentol yang termasuk bahan campuran flavoring. Secara tidak langsung, pasal tersebut telah melarang masyarakat Amerika Serikat untuk mengkonsumsi rokok kretek asal Indonesia dan adanya tindakan diskriminasi produk antara rokok kretek dan rokok mentol. Regulasi di Amerika Serikat membuat Indonesia mengalami banyak kerugian. Kementerian Perdagangan Indonesia mengklaim telah mengalami kerugian sebesar 200 juta dolar hingga 300 juta dolar setiap tahun sejak larangan itu diberlakukan. Pada tahun 2009, Indonesia mengklaim bahwa lebih dari 6 juta warga Indonesia terancam menganggur dan kehilangan mata pencaharian karena memiliki ketergantungan secara tidak langsung atau langsung pada produksi tembakau cengkih. Indonesia menyampaikan gugatan kepada WTO atau World Trade Organization pada April 2010. Gugatan ini berisi protes terhadap kebijakan AS atas larangan terhadap produk-produk tembakau yang mengandung zat aditif tambahan seperti cengkeh yang dinilai Indonesia cukup diskriminatif. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang terkena dampak ketidakadilan dari suatu regulasi teknis yang dibuat oleh Amerika Serikat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengajuan penyelesaian sengketa ke DSB berdasarkan pasal 14 ayat 1 TBT Agreement yang mengacu pada pasal 22 dan 23 GATT 1994. Dasar pengajuan komplain Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam sengketa rokok kretek adalah TBT Agreement di mana dalam memberlakukan Tobacco Control Act, Amerika Serikat tidak melaksanakan prinsip-prinsip dalam TBT Agreement dan melanggar beberapa ketentuan dalam TBT Agreement. Selanjutnya ada penyelesaian.
Pada 7 April 2010, Indonesia meminta konsultasi dengan Amerika Serikat sehubungan dengan Undang-Undang FSP-TCA tersebut. Indonesia menganggap AS telah melanggar aturan WTO dan menyatakan bahwa Pasal 907 dalam Undang-Undang tersebut telah melanggar Pasal 3 dari GATT 1994, Pasal 2 dari TBT Agreement dan berbagai ketentuan dalam sanitary dan phytosanitary measure atau SPS Agreement. Poin kedua, pada 2020, pada 20 Juli 2010, DSB WTO membentuk sebuah panel. Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia, dan Turki mengajukan diri untuk menjadi pihak ketiga. Selanjutnya, Kolombia, Republik Dominika, dan Meksiko juga mengajukan negara masing-masing. Beberapa bulan setelahnya, Indonesia dan AS menyetujui komposisi panel tersebut. Pada awal tahun 2011, Ketua Panel memberitahu DSB bahwa jadwal yang diadopsi oleh panel setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa bahwa laporan akhir akan dikeluarkan pada akhir Juni 2011 dan bahwa panel tersebut diharapkan dapat menyimpulkan pekerjaannya dalam jangka waktu tersebut. Klaim utama Indonesia adalah bahwa larangan rokok kretek bersifat diskriminatif sehingga tidak perlu dilakukan. Indonesia lebih jauh mengklaim bahwa Amerika Serikat bertindak tidak konsisten dengan sejumlah persyaratan prosedural berdasarkan Perjanjian Technical Barriers to Trade atau TBT dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan pasal 907A. Dalam salah satu temuan utamanya, panel menemukan bahwa larangan tersebut tidak sesuai dengan pasal 2.1 dari Perjanjian TBT. Karena hal itu memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada rokok kretek dibandingkan pada rokok rasa mentol. Panel menemukan bahwa rokok kretek atau cengkeh dan rokok mentol adalah produk sejenis dalam arti pasal 2.1 dari Perjanjian TBT yang sebagian didasarkan pada temuan faktualnya bahwa kedua jenis rokok itu dibumbui dan menarik bagi kaum muda. Selanjutnya pada 2 September 2011, DSB mengeluarkan laporan panel kepada masing-masing pihak. DSB memenangkan tuntutan Indonesia bahwa SFP-TCA mengandung aturan yang diskriminatif, utamanya terhadap rokok kretek Indonesia. Namun demikian, AS memberitahukan DSB tentang keputusannya untuk mengajukan banding kepada badan banding mengenai masalah hukum tertentu yang tercakup dalam laporan panel dan beberapa interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel tersebut. Sementara Amerika Serikat belum melaksanakan sepenuhnya rekomendasi yang diberikan oleh DSB dalam jangka waktu 15 bulan setelah putusan, Indonesia meminta DSB untuk membawa kasus ini ke tingkat arbitrasi internasional. Setelah kedua pihak sepakat, DSB menyanggupi untuk membentuk badan arbiter. Indonesia menuntut retaliasi atas kasus ini sebesar 55 juta USD, namun belum sempat tuntutan ini terwujud, Indonesia membatalkan tuntutannya. Dan pada tanggal 3 Oktober 2014, Indonesia dan Amerika Serikat menyampaikan kepada DSB bahwa mereka telah mencapai solusi yang telah disepakati bersama. Sehubungan dengan solusi yang disepakati bersama tersebut, Indonesia menarik permintaannya sesuai dengan pasal 22.2 DSU, maka DSB menangguhkan konsensi atau kewajiban lainnya. Karena Indonesia telah mencabut permintaannya berdasarkan pasal 22.2 Dispute Settlement Understanding atau DSU, Amerika Serikat mencabut keberatannya atas permintaan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2014, Ketua Arbitrase memberitahu DSB bahwa karena tidak perlu mengeluarkan keputusan mengenai hal ini, arbiter menganggap telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Dampak bagi kedua negara. Dampak bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, Indonesia berhasil memenangkan kasus ini di bawah Badan Penyelesaian Sengketa WTO, di mana kemenangan ini menunjukkan posisi Indonesia yang sangat kuat di bidang perdagangan. Yang kedua, Indonesia bisa memanfaatkan kemenangan tersebut untuk terus mendorong peningkatan ekspornya ke luar negeri. Yang ketiga, Amerika Serikat akan memberikan tambahan fasilitas GSP yang melebihi dari nilai batas tertentu selama 5 tahun berikutnya.
dan akan mempertimbangkan permintaan atas produk ekspor lainnya dari Indonesia. Yang keempat, Amerika Serikat tidak akan mengganggu akses pasar produk cigars dan cigarillos buatan Indonesia di pasar Amerika Serikat sampai ada pengaturan lebih lanjut yang tidak akan membeda-bedakan produk secara merugikan. Yang kelima, Amerika Serikat berjanji dan sepakat tidak akan mengadukan kebijakan larangan ekspor bahan mineral dan yang diterapkan Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama, Undang-Undang Smoking Prevention Control Act atau UU FSPTCA tahun 2009 oleh Amerika Serikat yang mengatur larangan penjualan rokok varian rasa merugikan Indonesia karena rokok kretek dari Indonesia juga termasuk dalam komoditi yang dilarang. Jadi Indonesia tidak bisa lagi mengekspor rokok kretek dan masuk ke Amerika Serikat. Yang kedua, jumlah pemasukan negara melalui cukai rokok sebesar 96,65% terancam berkurang karena terbatasnya akses penjualan industri hasil tembakau, khususnya rokok kretek dan cengkeh Indonesia di Amerika Serikat. Yang ketiga, pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat akan sangat berkurang mengingat bahwa peminat rokok kretek dari Indonesia cukup laku di pasar Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah dikarenakan kinerja perusahaan yang menurun, hal ini juga dapat berpengaruh pada petani tembakau, bahkan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI memberikan kecaman keras atas diberlakukannya aturan tersebut karena khawatir selain akan berdampak pada penjualan juga akan perlahan-lahan menghilangkan rokok kretek sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, dampak bagi Amerika Serikat. Dampak positifnya yaitu yang pertama, Amerika membuat masyarakatnya lebih sehat dengan menyulitkan proses pembelian melalui peraturan yang dibuat. Yang kedua, polusi udara di Amerika Serikat berkurang dengan berkurangnya asap rokok. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu yang pertama, Amerika Serikat mengalami kekalahan dalam banding hukum oleh Indonesia dalam kesepakatan MOU di WTO. Yang kedua, akibat dari kekalahannya, Amerika Serikat harus menghapus peraturan pelarangan rokok beraroma di negaranya. Yang ketiga, Amerika Serikat mendapatkan image buruk karena telah divonis menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Yang keempat, pemerintahan Barack Obama terpaksa memberikan tambahan fasilitas GSP yang melebihi dari nilai batas tertentu selama 5 tahun berikutnya dan akan mempertimbangkan permintaan atas produk ekspor lainnya dari Indonesia. Yang kelima, Amerika Serikat berjanji dan sepakat tidak akan mengadukan kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan mineral yang diterapkan Indonesia. Yang keenam, dengan kekalahan dan pelanggaran atas sanksi yang tetap dilanggar yaitu hanya melaksanakan kampanye anti rokok mentol produk Amerika Serikat, tetapi tidak melarang produksi dan pengedarannya, membuat Amerika Serikat menurunkan integrasinya karena kekurang pahamannya terhadap sanksi yang diberikan. Yang terakhir, Amerika Serikat tidak akan mengganggu akses pasar produk cigars dan cigarillos buatan Indonesia di pasar Amerika Serikat sampai ada pengaturan lebih lanjut yang tidak akan bersifat arbitrari atau diskriminatif membeda-bedakan produk secara merugikan. Berikut adalah sumber data yang kami jadikan sebagai referensi yang berasal dari berita dan juga jurnal. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurkomaria selaku dosen Hukum Perdagangan Internasional dan teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan selama presentasi ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.